Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya mau mengkritik. Ya mungkin niatnya bagus sih, dakwah di medsos gitu kan. Tapi saya ingin mengkritiki ini karena ini berkaitan dengan masalah akidah, dan masalah kita harus lurus, nggak boleh mencela-mencela ya, nggak boleh apa, nggak boleh nggak jelas gitu loh, harus tegas gitu masalah akidah kita. Mungkin niatnya mereka yang posting-posting di medsos ini mungkin niatnya bagus, pengen dakwah gitu kan. Tapi sayangnya dakwah tanpa didasari ilmu yang jelas, maka dakwahnya juga nggak jelas ya. Dan ini pernah juga saya sering dengar lah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Katanya kalau ada seorang anak perempuan gitu kan, ketika dia itu berkholwat atau pacaran, kemudian dia pegangan tangan, maka ibunya yang ada di alam barzah itu akan disiksa sama malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat Zabaniyah itu yang tugasnya menjaga neraka, itu dia naik ke alam barzah, ke alam kubur dengan membawa batu kerikil dari neraka. Kemudian si ibunya ini disuruh megang batu kerikil gitu kan. Kemudian ketika dia megang batu kerikilnya, otaknya tiba-tiba mendidih gitu. Ini adalah siksaan bagi orang yang anaknya itu berpacaran gitu. Oke teman-teman semuanya, yang harus kita kritiki gini, coba aja teman-teman tanya ke mereka yang suka posting-posting ini di medsos itu. Tanya aja masalah teks bahasa Arabnya itu ada nggak. Jangankan itu ya, riwayatnya siapa, hadisnya siapa, itu kan nggak jelas. Orang teksnya saja itu kan nggak ada teks bahasa Arabnya, apalagi riwayatnya itu kan malah nggak ada lagi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini sangat-sangat tidak masuk akal teman-teman. Dalam akidah kita pun sudah tidak masuk akal. Sekarang gini, katanya ada malaikat Zabaniyah yang tugasnya jaga neraka, tiba-tiba dia naik ke alam barzah buat nyiksa seorang ibu yang anaknya pacaran gitu kan. Logikanya di mana? Kan gak masuk akal gitu loh. Terus gini, kok tiba-tiba siksaannya itu melebihi siksaan orang yang tidak menjalankan sholat, meninggalkan sholat 5 waktu. Kok siksaannya kok melebihi itu? Itu kan gak masuk akal gitu loh. Kemudian sobat coba pikir pakai logika. Ini seandainya ibunya sudah mendidik dia supaya tidak pacaran gitu kan, sudah mendidik baik gitu kan, terus tiba-tiba ibunya meninggal, terus anaknya tiba-tiba setelah tahu ibunya meninggal dia berpacaran dengan bebas gitu. Tapi yang ditimpakan azab kok justru malah ibunya gitu. Coba teman-teman pikir logikanya di mana? Kalau misalkan ini terjadi gitu kan, apakah Allah itu adil atau Allah itu jahat? Allah itu dolim. Mohon maaf ya, Allah itu dolim atau enggak? Kira-kira menurut sobat? Jelas Allah itu dolim karena Allah menyiksa orang yang nggak bersalah gitu loh. Yang berdosa anaknya kok tiba-tiba ibunya yang diazab gitu. Itu logikanya di mana? Nah gitu. Dan ini adalah hadis palsu teman-teman. Saya sudah cek kemana-mana hadis palsu. Jangankan riwayatnya siapa, nggak jelas kan. Lawang teksnya sendiri, teks bahasa Arab aja nggak ada. Ini cuman teks bahasa Indonesia yang nggak tahu itu sumbernya dari mana itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika anaknya berpacaran maka malaikat Zabaniyah akan menyiksa ibunya dengan batu kerikil dan kemudian otaknya mendidih itu. Itu coba di mana itu teksnya, itu nggak ada gitu loh. Makanya teman-teman, untuk masalah akidah itu tolong teman-teman itu harus gini, harus didasari dengan dalil yang jelas gitu kan. Kalau bisa ya disertakan siapa yang ceramah gitu, sumbernya dari mana itu. Kalau kita memang nggak tahu hadisnya, kita ambil sumbernya dari mana, misalkan dari Ustadz Fulan gitu kan. Oh berarti Ustadz Fulan yang ngomong kayak gini gitu loh teman-teman. Karena gini, mohon maaf nih, tolong didengarkan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah dia untuk memesan tempat tinggalnya di neraka. Itu kata Nabi. Nah, kalau kita itu ngomong sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi masalah akidah, kemudian kita ngaku-ngaku kalau itu kata Nabi, terus kita nggak punya kita nggak tahu itu dalilnya Nabi atau enggak, apalagi kita ngarang dengan sengaja, itu kita kata Nabi disuruh untuk memesan apartemennya di neraka. Itulah ancamannya, itu berat teman-teman. Jadi kalau kita itu posting tuh jangan ikut-ikut temen gitu kan, ikut-ikut temen katanya gini, niatnya mungkin bagus, pengen dakwah supaya anak gak pacaran, tapi kan yang kita sertakan itu kan ngawur gitu loh, nggak ada sumbernya. Apalagi masalah akidah teman-teman, kita harus jelas masalah akidah ini. Hadis doif saja itu nggak bisa kita jadikan dasar untuk akidah, apalagi hadis palsu gitu loh teman-teman. Apalagi bukan hadis, apalagi omongan kita sendiri yang kita kita karang sendiri, itu nggak bisa teman-teman. Oke, segini saja, semoga bermanfaat.